Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, gue Doni, dan ini adalah cerita kedua gue. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah dengerin cerita pertama gue yang berjudul Tugas Lapangan. Oh iya, gue juga mau disclaimer dulu kalau nama gue tuh Doni Saputra dan bukan Doni Pradana. Cerita ini gue alamin sekitar tahun 2005 di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng gunung. Sebuah desa yang minim penerangan dan minim sinyal pada saat itu. Kita langsung aja ke ceritanya ya. Jadi waktu itu dari kantor gue ada sebuah program. Gue gak bisa sebut nama programnya, tapi di akhir program tersebut ada acara bakti sosial untuk warga desa sekitar. Gue juga gak bisa sebut nama desanya, tapi untuk lokasinya, desa ini terletak di lereng gunung yang cukup dingin di daerah Jawa Tengah. Gue berangkat bersama 5 orang dari kantor gue dan diantar dengan menggunakan mobil kantor. Dan kebetulan gue itu salah satu dari panitia yang ditunjuk. Perjalanan ke desa tersebut memakan waktu yang cukup lama. Jadi gue sampai di sana tuh udah sore. Rencananya adalah sore hari sampai malam ini kita istirahat. Dan besoknya baru kita mulai kegiatan sampai sore dengan diakhiri bakti sosial atau bagi-bagi sembako. Begitu sampai, kita langsung disambut oleh bapak yang cukup tua, yang akhirnya gue tahu kalau si bapak itu tuh kepala desa tersebut. Kemudian kami jelasin maksud dan tujuan kita. Setelah itu, kita semua diajak oleh bapak kepala desa itu untuk singgah dan menginap di rumahnya. Di perjalanan menuju rumah si bapak kepala desa, sayup-sayup gue dengar suara azan yang menandakan kalau waktu maghrib telah tiba. Rumah yang gue tuju itu ada di ujung dari desa ini. Rumahnya cukup besar dan memiliki teras yang luas, yang kayaknya biasa digunakan untuk kumpul-kumpul para warga di desa itu. Nah, setelah menyuguhkan beberapa cangkir dan sebuah teko berisi teh hangat, si bapak kepala desa pamit meninggalkan kita karena dia bilang masih ada urusan dengan warga. Dan dari sinilah kengerian kami dimulai. Sambil beristirahat, kami ngobrol ngalor ngidul. Sampai kita semua terdiam ketika tiba-tiba kita semua mendengar suara orang yang lagi ngobrol. Suaranya samar-samar. Gue gak tahu mereka ngomong apa, tapi yang gue denger omongannya pakai bahasa Jawa. Kita semua saling berpandangan ketika tahu asal suara tersebut dari kebun di samping teras yang gelap gulita. Seketika itu juga kita semua terdiam. Lalu salah seorang teman gue memecah keheningan tersebut dengan mengajak kita untuk sholat maghrib. Sebut aja namanya si Joko. Kita ke masjid yuk sholat maghrib. Terus gue tanya, emang di mana masjidnya? Lalu si Joko menjawab, ya kita carilah, nanti kita tanya sama warga sini. Akhirnya kita semua sepakat, dan gue lihat jam di tangan gue, jam 18:20. Masih sempet lah kita ke masjid, batin gue dalam hati. Akhirnya kita semua sepakat untuk pergi masjid dengan jalan kaki. Tapi baru berjalan sekitar 5 menitan, kita semua udah mencium bau-bau aneh. Semacam kayak bau dupa gitu.
Dan suasana juga tambah mencekam pas kita ngelewatin kebun yang kanan kirinya pohon bambu dan gak ada rumah warga sama sekali. Kita semua jalan pelan-pelan karena jalannya cukup rusak dan gak ada cahaya penerangan sama sekali. Cuma ada cahaya penerangan dari sinar bulan. Dan langkah gue terhenti ketika sayup-sayup gue dengar ada suara anak bayi nangis. Jelas banget. Gue lihat ke arah teman-teman gue dan mereka seperti juga bisa baca apa yang gue rasain. Ya, mereka juga dengar suara itu. Di situ gue mulai panik parah. Coba deh kalian bayangin, jalan ini tuh udah kayak hutan dan gelap banget. Terus kita semua tuh dengar suara tangisan bayi. Asli gue di sini merinding parah. Dan ternyata ini tuh belum seberapa. Akhirnya kita masih terus jalan. Nah, tapi karena kita lihat sampai di ujung jalan gak ada tanda-tanda cahaya, akhirnya kita mutusin buat balik lagi ke rumah si bapak kepala desa. Dan di sini hampir dari kita semua tuh diganggu dengan gangguan yang cukup ekstrim menurut gue, yang bikin kita tuh semua jadi shock banget. Di perjalanan kita tuh dilempar batu dari atas pohon yang kita nggak tahu arahnya dari mana. Tiba-tiba aja ada sebuah batu kolar gitu, segede kepalan tangan anak kecil. Nah, sontak aja dari situ kita semua tuh lari terbirit-birit. Terus temen gue juga si Joko, pas matanya lagi nengok ke kanan, yang which is itu adalah kebun yang gelap banget. Dia lihat ada sepasang bulatan merah seperti mata. Langsung dia pindah posisi dari belakang ke depan. Terus gue tanya, kenapa kok? Dia nggak jawab, cuma nunjuk aja pakai jari telunjuknya, tapi wajahnya tetap ke depan. Gue coba lihat arah yang ditunjuk di si Joko. Dan gue lihat sosok tinggi besar, hitam, dan berbulu, dengan sepasang mata yang merah tampak jelas banget di kegelapan. Gila sih, ini asli parah banget. Seketika itu juga kita semua lari dengan teman-teman gue yang juga berlari dengan penuh tanda tanya. Ada apaan sih? Kata teman-teman gue. Gue nggak jawab dan terus berlari sampai ngos-ngosan. Saat itu juga sayup-sayup gue denger lagi dari kejauhan suara perempuan ketawa. Ya bener, suaranya mirip ketawanya Miss K, melengking dan panjang. Suaranya cukup jauh ya, tapi cukup jelas terdengar oleh kita semua. Kita masih terus berjalan dan belum menemukan rumah warga sama sekali. Padahal gue ngerasa tuh udah jalan sesuai dengan rute arah berangkat tadi. Secara logika ya, harusnya tuh sekarang udah ketemu rumah-rumah warga. Tapi ini tuh belum. Di kanan kiri gue tuh masih kebun yang mirip hutan. Dengan putus asa, kita semua terus berjalan sampai akhirnya kita bertemu dengan ibu-ibu yang lagi berjalan dengan masih pakai mukena lengkap dan tangannya mendekap sejadah. Mungkin dia habis dari masjid atau habis ngaji, pikir gue. Senang rasanya akhirnya bisa ketemu sama warga sini, karena kita bisa tanya kemana arah rumah Bapak Kades. Bu, rumah Pak Kades di mana ya? Tanya gue kepada ibu itu. Tapi ibu itu nggak ngejawab dan terus berjalan. Gue coba tanya lagi, Bu. Tapi si ibu itu nggak bergeming dan terus berjalan melintasi kita. Seolah ibu itu nggak menyadari keberadaan kita. Terus salah satu dari teman gue bilang gini, lu sih main tanya aja, harusnya tuh lu ucapin salam dulu. Ya juga ya, kata gue sambil nengok ke belakang. Tapi si ibu itu udah nggak ada. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan dan ketemu lagi dengan ibu-ibu dengan pakaian yang sama kayak ibunya tadi. Pakai mukena lengkap dan juga mendekap sejadah. Kali ini gue coba bertanya dengan sopan dan mengucapkan salam lebih dulu. Assalamualaikum Bu, kata gue sopan. Dan si ibu itu berhenti. Tapi wajahnya masih nunduk. Gue coba sapa lagi. Assalamualaikum Bu. Saya mau tanya,
Belum selesai pertanyaan gue itu, si ibu tersebut ngangkat kepalanya. Dan tahu apa yang kita lihat? Muka si ibu itu rata, alias gak ada mukanya. Langsung kita semua lari tanpa ngeliat ke belakang. Kita terus berlari dan sampai di tepian sebuah sungai atau kali gitu. Gue juga gak tahu. Kita semua masih panik. Dan sekarang kita gak tahu harus kemana. Kalau mau balik lagi, jelas kita gak berani. Karena takut ketemu sama sosok si ibu tadi yang mukanya rata. Akhirnya kita semua cuma bisa pasrah dan berdoa. Gue baca ayat-ayat suci Al-Quran yang gue bisa. Dalam keadaan pasrah itu, kita didatangi oleh seorang bapak-bapak yang gue gak tahu dari mana datangnya. Bapak itu bertanya, kenapa malam-malam begini kita bisa ada di sini? Lalu gue jelasin tujuan kita dan kenapa kita bisa sampai di sini. Si bapak itu manggut-manggut, kemudian tersenyum. Oh, jadi kalian tersesat ya? Kata si bapak itu. Ya udah, kalau mau ke rumah Bapak Kades, kalian lewat sini aja. Kemudian ketemu jalan bercabang, lalu ambil yang sebelah kanan, katanya, sambil menunjuk jalan dimaksud. Setelah mengucapkan terima kasih, kita berjalan mengikuti petunjuk dari si bapak tersebut. Oh iya, sebelum kita pergi, si bapak itu sempat bilang gini sama kita. Kalian jangan nengok ke kiri, ke kanan, atau ke belakang selama perjalanan. Gue sih gak ngerti maksudnya apa ya. Cuman ya gue gak ambil pusing sih. Kita kembali berjalan menyusuri jalanan yang gelap gulita. Dan bener aja, gak lama kita jalan, kita ketemu jalan bercabang dua yang dimaksud si bapak tadi. Dan kita lewat kanan sesuai apa kata bapak itu. Pada saat di jalan, di ujung mata gue sempat ngeliat kayak ada semacam cahaya vertikal berwarna putih di sebelah kanan gue. Pas gue tegesin, wujudnya mirip kayak pocong. Ya kenapa gue bisa lihat? Karena warna putihnya kontras banget di kegelapan. Ya, tapi sesuai apa kata si bapak tadi, gue coba untuk gak lihat dan terus jalan sambil pandangan gue tuh ke depan. Dan terus baca doa. Gue coba gak peduliin sosok apa itu tadi. Pengen rasanya gue pengen kasih tahu teman-teman gue tentang apa yang gue lihat barusan. Tapi gue tahan dan gue putusin untuk kasih tahu nanti aja. Saat itu sebenarnya lutut gue udah lemes banget rasanya. Karena gue tuh ngerasa kayak jalan udah jauh banget. Setelah jalan beberapa lama, akhirnya kita ketemu juga cahaya lampu. Tapi bukan lampu rumah warga dan bukan juga lampu rumah Bapak Kades. Melainkan ya lampu masjid. Akhirnya kita semua ketemu masjid. Gue sempat mikir ya awalnya, kok bapak tadi bisa tahu ya kalau kita tuh pengen ke masjid dan ngarahin kita ke sini. Apa cuma kebetulan? Whatever lah. Gue udah pusing karena terlalu banyak kejadian aneh di sini. Sampai di masjid kita semua langsung tepar. Dan beberapa orang di masjid langsung menolong kita. Karena 2 orang teman gue mukanya udah pucat banget. Kayak orang kelelahan gitu. Wajar sih, gue juga ngerasa kayaknya itu kita jalan udah lama banget. Sekitar 2 jaman. Makanya lutut gue tuh rasanya pegel banget. Kita dikasih minum sama orang-orang di masjid. Dan gue coba jelasin tentang apa yang baru aja terjadi. Orang-orang di masjid itu cuma bilang istighfar mas. Desa ini memang masih desa yang terpelosok. Gue cuma ngangguk-ngangguk aja. Dan pada saat itu gue coba lihat jam tangannya. Dan gue tuh ngerasa aneh. Tadi gue ngerasa di jalan tuh kayaknya udah lama banget. Tapi ternyata pas gue lihat jam baru jam 18:40 menit. Berarti tadi tuh kita baru jalan sekitar 20 menitan. Aneh banget kan? Ya tapi gue bersyukur lah akhirnya kita semua masih sempet lah ke masjid dan sholat maghrib. Nah setelah selesai sholat maghrib, kita semua nunggu sekalian untuk sholat isya. Setelah itu baru kami diantar menuju rumah Bapak Kades. Setelah sampai di rumah Bapak Kades, kami semua langsung istirahat. Karena kami semua tuh ngerasa capek banget.
si Bapak Kades sempat bertanya sama kita, emangnya kalian dari mana? Tapi gue jawab, cuma ke masjid kok Pak, kata gue, tanpa menceritakan kejadian sebelumnya kita sampai di masjid. Setelah itu kita langsung istirahat. Bahkan tawaran makan malam dari si Bapak Kades pun nggak kita makan, karena kita semua tuh langsung tepar alias tidur. Dan alhamdulillahnya sampai besok pagi nggak ada lagi kejadian horor yang kita alamin. Dan kita bisa istirahat dengan nyenyak. Keesokan harinya acara berjalan lancar tanpa ada kendala apapun, sampai dengan acara pembagian bakti sosial. Sore harinya kami semua pamit dan mengucapkan terima kasih kepada si Bapak Kepala Desa karena sudah diberikan tempat untuk menginap dan diterima dengan baik oleh warga di sana. Si Bapak Kepala Desa menawarkan kita untuk nginap lagi karena hari sudah menjelang malam. Tapi kami menolak dengan sopan, dengan alasan kami harus kembali secepatnya. Kebetulan juga waktu itu mobil kantor yang datang jemput kita tuh udah datang. Sehingga gue sama teman-teman bisa langsung pergi meninggalkan desa itu. Itu tadi cerita pengalaman horor gue yang gak pernah bisa gue lupain. Yang membuat gue sadar kalau alam lain itu memang ada. Ya prinsip gue sih, kita yang penting gak sama-sama ganggu aja. Itu aja cerita dari gue. Terima kasih udah dengerin kisah ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Bye. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.